Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Zlatan Ibrahimovic bermain gemilang saat membantu AC Milan meraih kemenangan 2-0 atas Lazio dalam pertandingan Serie A pekan ketiga di San Siro 12 September 2021. Menandai comebacknya pasca cedera panjang, ia berhasil mencetak gol perdananya. Lazio mencoba menguasai permainan sejak awal babak pertama, namun mereka baru bisa memberikan ancaman serius pada menit ke-17 ketika sundulan Sergio Milankovic-Savic mengarah tepat ke kiper Milan Mike Maignan. AC Milan mencoba merespon melalui tendangan David Calabria serta sundulan Rafael Leao pada menit ke-23 dan ke-25. Namun, kedua percobaan itu masih melebar. Berikutnya penyerang Lazio Ciro Immobile melepaskan tembakan pada menit ke-36, tetapi bola masih diblok back oleh Alessio Romagnoli. AC Milan baru mencetak gol pada menit ke-45 lewat serangan balik dan diselesaikan oleh Leao. Ia berhasil menaklukkan Pepe Reina dari jarak dekat dengan skor 1-0 untuk tuan rumah. AC Milan hampir menggandakan keunggulan melalui hadiah penalti injury time babak pertama setelah Franck Kessie dilanggar oleh Ciro Immobile. Namun, wasit mengkonfirmasi insiden itu dengan melihat VAR. Kessie maju sebagai eksekutor tetapi gagal menggandakan keunggulan AC Milan setelah tendangannya melambung. Zlatan Ibrahimovic masuk pada menit ke-61 babak kedua menggantikan Leao. Ini merupakan comeback Ibrahimovic setelah pulih dari cedera panjangnya. Hanya butuh waktu 6 menit sejak masuk lapangan untuk Ibrahimovic mencetak golnya. Ante Rebic mengirimkan umpan yang tak disia-siakan oleh Ibrahimovic untuk menaklukkan Reina. Milan unggul dengan skor 2-0. Kemenangan ini membuat Diavolo Rosso mempertahankan start sempurna untuk memimpin klasemen Serie A dengan 9 poin atau unggul selisih gol dari Napoli di posisi kedua. Sedangkan Lazio tertahan pada urutan 6 pada 6 poin. AC Milan tidak menemui kesulitan berarti ketika bertemu Lazio di San Siro dalam laga lanjutan Serie A yang digelar hari Minggu 12 September 2021. Mereka berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor meyakinkan 2-0. Sudah cukup lama sejak pendukung AC Milan menyaksikan aksi Ibrahimovic di lapangan. Cedera lutut yang dialami pada bulan Mei lalu membutuhkan waktu penyembuhan yang panjang. Jangankan bersama AC Milan, aksi Ibrahimovic pun bisa tersaji di pentas Piala Dunia 2018 kemarin. Dan setelah menjalani masa pemulihan yang intensif, Ibrahimovic mencatatkan debut di musim 2021-2022 dengan gol. Ini adalah sebuah peringatan keras buat para pesaing AC Milan di Serie A, Coppa Italia bahkan Liga Champions. Bahwasannya, cedera dan usia tidak membuat kualitas King Zlatan jadi berkurang, terutama dalam hal mencetak gol. Zlatan Ibrahimovic menyandang status sebagai bintang dan tumpuan di lini depan. Lalu ada Olivier Giroud yang telah membuktikan dirinya sebagai alternatif, akan tetapi Milan tetap membutuhkan sosok Ante Rebic di lini depan. Pemain asal Kroasia itu terbilang serba bisa. Ia mampu mengisi posisi sebagai winger dan penyerang tunggal dalam formasi 4-2-3-1. Dan ketika diberi kepercayaan, Rebic sama sekali tidak menyia-nyiakannya. 2 assist yang disumbangkan dalam pertandingan kali ini membuktikan peran besar seorang Rebic buat Rossoneri. Tentu, ini akan menjadi PR besar buat Stefano Pioli untuk menyesuaikan strateginya agar Rebic bisa tampil di setiap laga. AC Milan masih menanti gelar Scudetto pertamanya sejak terakhir kali memenangkannya pada musim 2010-2011 lalu. Memang, dalam beberapa tahun terakhir, Rossoneri cukup terpuruk dari segi performa dan prestasi. Namun sejak musim kemarin, AC Milan nampak menjanjikan. Mereka bakal sempat menduduki posisi teratas dalam klasemen sebelum finish sebagai runner-up karena disalib oleh rival sekotanya Inter Milan. Performa menjanjikan tersebut berlanjut di musim ini. AC Milan adalah salah satu dari 3 tim bersama AS Roma dan Napoli yang meraup kemenangan dalam 3 laga. Ini bisa menjadi tanda bahwa AC Milan telah siap untuk menjadi juara.
AC Milan sejatinya tertarik mengamankan servis Florian Grilis dari Hoffenheim pada bursa transfer musim panas kemarin dan bahkan sempat mengajukan tawaran resmi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, Grilis merupakan salah satu target konkret untuk memperkuat lini tengah Stefano Pioli lantaran manajemen Rossoneri mengidentifikasinya sebagai peluang pasar potensial. Ketertarikan raksasa Serie A tersebut sejatinya terjadi pada musim semi lalu yang berbuat tawaran resmi setelah Piala Eropa berupa tebusan 8 juta euro atau sekitar 128 miliar plus bonus 2 juta euro atau sekitar 32 miliar. Meski dengan kesediaan pemain internasional Austria tersebut untuk merampungkan transfernya, kesepakatan tak pernah mendekati usai lantaran tuntutan Hoffenheim yang dianggap AC Milan terlalu tinggi bagi bintang yang akan habis masa kontraknya Juni mendatang. Paolo Maldini dan Ricky Massara lantas mengalihkan perhatian mereka kepada Yacine Adli dari Bordeaux lantaran mereka menyadari bahwa gelandang 26 tahun tersebut berada di luar jangkauan mereka dari sudut pandang ekonomi. Rossoneri pun merekrut starlet Prancis dengan nominal sama, persis seperti yang mereka tawarkan terhadap Hoffenheim. Kini, Grilis telah melewatkan bergabung dengan AC Milan dan akan tetap membela klub Bundesliga setidaknya hingga musim panas tahun depan mengingat manajemen telah memilih berpaling pada Adli. Meski kemungkinannya kecil, bukan hal mustahil jika kedepannya raksasa Serie A tersebut akan kembali menyicil peruntungan untuk mendaratkannya ke Italia. Ex-striker AC Milan Alberto Gilardino memperingatkan Rossoneri bahwa Mohamed Salah akan menjadi ancaman terbesar bagi gawang Mike Maignan. Kompetisi Liga Champions 2021-2022 akan segera dimulai lagi dan sangat dinantikan para penggemar sepak bola dimanapun. Apalagi di matchday nanti akan ada laga big match antara Liverpool versus AC Milan. Laga ini akan dilangsungkan di Anfield. Ini adalah pertemuan ketiga kedua klub dengan sejarah panjang di Eropa. Bagi AC Milan, ini adalah pertama kalinya bertandang ke markas Liverpool. Mereka akan merasakan atmosfer Anfield yang terkenal saat skuad Dallas menjamu lawannya di Liga Champions. Alberto Gilardino mengatakan pertandingan di Anfield nanti pasti akan sangat berat bagi AC Milan. Sebab semua orang tahu Liverpool sangat garang kala bermain di markasnya sendiri di Anfield. Gilardino kemudian juga berpesan pada Milan agar ekstra waspada pada Mohamed Salah. Sebab ia adalah pemain yang sangat berbahaya dan ia tahu betul kualitas pemain Mesir tersebut. AC Milan akan menderita tetapi mereka juga tahu bagaimana membuat masalah bagi The Reds. Buka Gilardino kepada La Gazzetta dello Sport. Rossoneri akan memainkan pertandingan yang hebat. Yang paling saya takuti adalah Momo Salah. Ia adalah rekan setim saya di Florence dan saya menyukai Jurgen Klopp. Ia adalah pelatih yang praktis dan bermain direct, pujinya. Alberto Gilardino menambahkan, AC Milan memang akan menderita melawan Liverpool. Namun ia yakin Stefano Pioli akan menemukan cara untuk bisa menetralisir tekanan dari sang tuan rumah. Stefano Pioli adalah pelatih saya di Bologna dan hari ini ia memiliki lebih banyak pengalaman, seru Gilardino. Ia akan tahu bagaimana menghadapi intensitas lawan mereka dan memperlambat mereka, klaim Gilardino. Liverpool akan menjamu AC Milan di Anfield pada 6 September 2021. Kemudian Milan akan menjamu Mohamed Salah dan kawan-kawan di San Siro pada 8 Desember 2021. AC Milan tampaknya tidak memiliki keraguan terhadap Alexis Saelemaekers dan puas dengan investasi terjangkau yang mereka kucurkan untuk meminangnya dari Anderlecht. Salah satu pemain Rossoneri yang saat ini menikmati awal manis musim ini adalah Saelemaekers yang juga berhasil bersinar bersama tim nasional negaranya di level internasional melanjutkan performa apinya di Serie A. Pemain internasional Belgia tersebut berhasil mencetak gol ketiganya untuk negaranya dalam kemenangan 3-0 atas Republik Ceko beberapa waktu yang lalu setelah hanya 10 menit melalui umpan terukur dari Romelu Lukaku yang memberinya kesempatan melakukan finishing tajam ke arah gawang. Calcio Mercato menyebutkan bagaimana winger 22 tahun tersebut merupakan salah satu catatan positif dari beberapa pertandingan resmi musim ini yang menunjukkan tingginya etos kerja dan komitmen seperti yang telah ia lakukan sebelumnya dengan kini kualitas yang lebih besar dan ditambahkan. Stefano Pioli sangat jelas dengan mantan bintang Anderlecht tersebut meski dengan kedatangan Junior Mesias mengingat ia tetap akan menjadi starter di sayap kanan Diavolo. Secara keseluruhan, Saelemaekers didatangkan Milan dengan tebusan
sekitar 7,5 juta euro atau sekitar 120 miliar, dan tampaknya nominal tersebut sangat murah sekarang mengingat ia telah mulai memberikan pengaruhnya di timnas Belgia. Bagi raksasa Serie A, ia langsung menjadi pemain kunci dan ia akan terus menjadi salah satu bintang klub baik untuk masa sekarang dan masa depan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli dikabarkan tengah mempertimbangkan 3 kombinasi formasi untuk lini serang dan lini tengahnya nanti saat semua pemainnya dalam kondisi fit. Sebagaimana yang terlihat dari kutipan yang dimuat dari Tuttosport, Pioli saat ini sedang menganalisis 3 kombinasi formasi yang mungkin untuk berupaya mengeluarkan performa yang terbaiknya skuad dari sudut pandang keseimbangannya, tetapi juga dalam hal kecakapan lini serang dan stabilitas lini tengah. Solusi pertama adalah 4-2-3-1 yang menjadi andalan raksasa Serie A tersebut selama 18 bulan terakhir, yang melibatkan Frank Kessie dan Ismail Bennacer sebagai poros ganda tim dan Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz dan Rafael Leao sebagai trisula serangan di belakang Zlatan Ibrahimovic. Sistem kedua adalah 4-4-2 atau 4-2-2-2 dengan Bennacer dan Kessie di lini tengah, Ante Rebic di sayap kiri dan Alessandro Florenzi pada sayap kanan, plus Ibrahim dan Olivier Giroud berdua di posisi penyerang tengah. Terakhir, Diavolo juga mempertimbangkan skema 4-3-3 yang akan membuat Kessie, Bennacer dan Sandro Tonali dimainkan secara bersamaan dengan Junior Mesias di sisi kanan, Leo di sisi kiri dan Giroud turun agak ke tengah. Pioli tampaknya ingin agar AC Milan lebih dinamis musim ini, terlebih mereka akan menghadapi tantangan berat lagi di Serie A, Coppa Italia maupun Liga Champions, kompetisi yang baru pertama kali mereka ikuti setelah 7 musim absen. Pelatih AC Milan Stefano Pioli merasa Zlatan Ibrahimovic bisa berdua dengan Olivier Giroud di lini depan, meskipun mereka punya karakter permainan yang berbeda. Para pemain hebat bisa bermain bersama, mereka punya karakter berbeda, ujar Pioli seperti dilansir dari Sky Sport Italia. Giroud pemain yang menjadi titik tumpu di area depan, sementara Ibrahimovic saat ini bermain sebagai pengatur di area tersebut, katanya menambahkan. AC Milan mendatangkan Giroud dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Striker asal Prancis itu digait menggantikan Mario Mandzukic yang dilepas oleh AC Milan. Performa Giroud bersama Rossoneri sejauh ini tak mengecewakan. Ia telah menyarangkan 2 gol dari 2 kali bermain. Kecemerlangan itu membuat AC Milan bisa melepas ketergantungan kepada Ibrahimovic. Kebetulan Ibrahimovic juga masih dalam proses penyembuhan cedera. Pioli mengatakan duet Ibrahimovic dan Giroud bukan hal mustahil, ia malah tak sabar ingin mencoba duet itu. Namun Pioli mengatakan situasi saat ini belum memungkinkan itu karena Ibrahimovic belum 100% bugar. Ketika mereka berdua dalam kondisi 100%, saya harap itu segera kami bisa mencobanya, ujar Pioli mengakhiri. Legenda timnas Brasil Ronaldo Luiz Nazário de Lima menjelaskan arti penting dari kembalinya tim sekelas AC Milan untuk berlaga di kompetisi elit antar klub benua biru Liga Champions 2021-2022. Ronaldo menyebut AC Milan telah berjuang untuk bangkit dari keterpurukan setelah beberapa tahun gagal bersaing di posisi teratas klasemen Serie A Liga Italia. AC Milan kompetitif lagi di Serie A Italia dan di Eropa, kata Ronaldo menjelaskan dilansir dari Football Italia. Pria yang pernah berkostum AC Milan pada musim 2007 hingga 2008 mengatakan kebangkitan Rossoneri jelas menimbulkan persaingan yang lebih seru di belantaran sepak bola negeri pasta. Apalagi AC Milan merupakan salah satu klub tersukses di Eropa dan di dunia. Penting bagi mereka untuk kembali ke Liga Champions pada level ini karena sepak bola membutuhkan tim bersejarah, sambung pria pemilik 2 Ballon d'Or. Perjalanan AC Milan untuk kembali ke Liga Champions mereka dapati setelah finish di peringkat kedua klasemen Liga Italia musim lalu. Hasil itu sekaligus memutus penantian panjang tim pemilik 7 gelar si kuping besar. Nantinya Rossoneri akan bergabung pada grup B neraka bersama tim top Inggris Liverpool, Atletico Madrid dan FC Porto. Alhasil pelatih Stefano Pioli mempunyai pekerjaan berat untuk bisa bersaing lolos ke fase selanjutnya. Lebih lanjut, Ronaldo sempat berbicara dengan striker Milan Zlatan Ibrahimovic ketika keduanya bertemu di Ibiza, Spanyol. Kata dia,
bahwa Ibra jelas akan membantu AC Milan dengan atribut yang ia miliki. Ibra sangat kuat dan dia akan menjamin hasil yang biasa karena dia tahu bagaimana mengelola dirinya sendiri seperti seorang super profesional, kata pemenang Piala Dunia 2002 bersama timnas Brazil. With my head